Kalau lihat yang seperti ini, jadi ingat era reformasi ya. Bagian mana yang kamu ingat, Ci? Ini loh, Val. Bagian saat sebagian orang yang ingin menyampaikan aspirasi justru tidak beretika sama sekali. Tapi tidak semua dampak reformasi itu negatif kok, Ci. Ada positifnya, Rin. Setahu saya, dampak dari reformasi itu diantaranya yang pertama, iklim politik yang semeraut, karena banyak yang menyalahartikan makna dari demokrasi. Yang kedua, kebebasan berpendapat yang semakin tidak beretika, seperti yang dikatakan Uci tadi. Yang ketiga, banyak demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana aspirasi, malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Itu memang benar, Ripa. Tapi kamu juga harus lihat dampak positif yang ditimbulkannya. Seperti yang dapat kita rasakan dan saksikan melalui berita-berita media massa, serta surat kabar dan internet maupun pendapat pengamat di bidangnya. Munculnya suasana baru yang dapat kita rasakan seperti kebebasan pers, kebebasan akademis, kebebasan organisasi, dan lain-lain. Masyarakat juga memperjuangkan politik untuk dibawa ke arah perubahan yang positif. Masa iya sih ada dampak positifnya? Bukannya reformasi itu menghasilkan pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis inilah yang di masa lalu menutup proses demokrasi dan justru sebaliknya membuka peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dikarenakan pemerintahan pasca reformasi belum bisa menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga pemerintah belum dapat meningkatkan kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Yang kalian katakan memang benar, Uci, Iva, tapi yang dikatakan Valdi juga tidak salah, karena pada era reformasi tidak hanya mendatangkan dampak negatif, melainkan ada positifnya juga. Seperti yang pertama, masyarakat Indonesia yang sebelum era reformasi dikekang kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi, namun setelah adanya era reformasi, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya. Yang kedua, derajat bangsa Indonesia sudah semakin terangkat, karena Indonesia sudah berhasil melepaskan diri dari pemerintahan yang kurang demokratis dan mulai membentuk pemerintahan baru yang lebih demokratis. Yang ketiga, bangsa Indonesia sudah semakin terbuka dengan dunia internasional, sehingga mobilitas di berbagai aspek semakin berkembang. Seperti itu. Saya kira tadi hanya ada dampak negatifnya saja, Rin. Pikiran kalian negatif terus sih. Apaan sih, Val? Yang penting kan sekarang kita sudah tahu bagaimana dampak positif dan negatif dari reformasi. Yang penting sekarang kita sudah sama-sama tahu kalau dampak reformasi tidak hanya negatif, melainkan ada positifnya juga. Dan meskipun sekarang masyarakat Indonesia sudah diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya, kita harus tetap mengikuti norma-norma yang berlaku di Indonesia.